Kita nggak asing lagi sama ikan satu ini. Yap, ikan salmon yang bisa sampai ke lidah para penggemarnya di Indonesia melalui jalur impor dan harganya lumayan mahal. Tapi ada makanan sejuta umat di tanah air yang murah tapi impor. Apa itu? Tahu dan tempe. Wait, bukan tahu dan tempe yang diimpor ya, tapi bahan bakunya alias kedelai. Seperti kita ketahui, awal tahun 2021 dibuka dengan melonjaknya harga kedelai impor dari yang berkisar Rp7.000 melambung jadi Rp9.500 per kilogram. Naiknya harga kedelai bikin sejumlah perajin tahu dan tempe jadi mogok produksi selama 3 hari. Indonesia adalah negara kedua di dunia setelah China yang paling banyak mengkonsumsi kedelai. Sebenarnya kita dikenal sebagai negara agraris, tapi masih punya ketergantungan tinggi terhadap impor kedelai. Bahkan dari data Badan Pusat Statistik, setiap tahun impor kedelai cenderung meningkat. Kenapa ya kita bisa sangat ketergantungan dengan kedelai impor? Dan sejak kapan ya tahu dan tempe jadi primadona makanan sejumlah masyarakat Indonesia? Kedelai impor jadi lebih dominan karena produksi kedelai lokal belum mampu memenuhi konsumsi kedelai nasional. Produksi kedelai lokal saat ini menurun signifikan di bawah 800.000 ton per tahun. Berdasarkan data Pusdatin Kementerian Pertanian, konsumsi kedelai nasional pada 2018 mencapai 3 juta ton. Ya, mau gimana lagi? Keran impor kedelai pun harus dibuka. Setengah dari jumlah kedelai yang diimpor berasal dari Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, kita lihat perbedaan produktivitas kedelai lokal versus kedelai Amrik. Perbedaan durasi paparan sinar matahari ternyata mempengaruhi tanaman kedelai. Di daerah subtropis seperti negeri Paman Sam, proses pembungaan bisa lebih cepat sekitar 30-35 hari. Kalau di daerah tropis butuh 50 hari. Kedelai juga akan tumbuh optimal dengan kualitas biji yang lebih baik pada musim kemarau dengan suhu udara 20-30 derajat Celcius. Kalau dirunut dari sejarah, ketergantungan terhadap kedelai juga nggak lepas dari pengaruh enaknya tahu dan tempe yang jadi makanan favorit sejumlah masyarakat Indonesia. Pada zaman dahulu, kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe punya kedudukan yang penting sebagai tanaman budidaya dan kebutuhan konsumsi masyarakat Jawa. Kalau tempe, pamornya meningkat pada 1930 hingga 1940-an ketika terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada Indonesia. Sedangkan tahu, popularitasnya sudah ada sejak 1970 yang terkenal sebagai makanan alternatif pengganti daging. Mengolah kedelai menjadi tahu dan tempe bisa jadi salah satu cara untuk tetap memperhatikan asupan protein nabati tanpa harus mengeluarkan biaya banyak. Maka nggak heran kalau tahu dan tempe sering disebut sebagai makanan semua kalangan. Tapi kalau harga kedelai impor terus meroket dan mempengaruhi harga jual tahu dan tempe, apa mungkin tahu dan tempe masih bisa jadi primadona para ibu rumah tangga? Terus, kapan kita bisa swasembada pangan, termasuk kedelai? Sharing yuk pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Bye-bye!